Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, aksi unjuk rasa dilakukan warga dari 4 kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ya, mereka protes kepada pemerintah lantaran akses jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki pihak terkait. Keributan terjadi saat warga 4 kecamatan berusaha memblokir jalan pintu masuk keluar tol kisaran 50 di Desa Serengas, Asahan, Sumatera Utara. Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Asahan, lihatlah. Polisi yang menjaga aksi unjuk rasa terlibat perdebatan karena ratusan massa terus mencoba merangsak ingin memblokir jalan. Beruntung amarah warga berhasil diredam dan massa berorasi dengan menutup sebagian jalan. Pemblokiran jalan ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak penghubung 4 kecamatan. Warga menuntut janji pemerintah kabupaten dan provinsi yang akan membangun jalan tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa jalan kami tidak dibangun? Apa sebabnya? Kalau mau dibangun, kapan pelaksanaannya? Kalau tidak dibangun, apa sebabnya? Kami cuma ingin mendengarkan itu. Dan kami pastikan, kami tidak akan bubar sebelum Bapak Mulyono turun menjumpai kami. Dan saya meminta sebagai koordinator lapangan kepada Bapak Kapolres Asahan, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dengan segala pangkat dan jabatan yang Bapak miliki, tolong Pak, panggil PUPR Provinsi yang bernama Mulyono. Warga berjanji akan melakukan aksi menginap jika tidak ada perwakilan pemerintah kabupaten atau provinsi terkait kapan jalan rusak tersebut akan diperbaiki. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah di 2 perumahan Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal terendam banjir. Diduga banjir tersebut akibat tanggul jebol. Kasihan Nono. Iya. Laporkan ini sungai depan Idianet. Air sudah masuk ke Blok N, ke jalan utama Blok O, Blok N. Video amatir warga merekam saat banjir luapan sungai di kawasan perumahan Primavera di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang melintas diharapkan lewat Blok O. Rumahnya di ini ya Pak, di Primavera Residen perumahan. Nah, ini udah kalau ada orang itu sekitar ini ya Pak, di pinggang ya Pak, sampai perut. Sebanyak 25 rumah warga terendam banjir. Ketinggian air beragam, banjir tertinggi capai 1 meter. Banjir diduga akibat salah satu tanggul sungai jebol setelah diguyur hujan deras. Itu berapa rumah yang kena banjir? Ya, kurang lebih sekitar 25 rumah. 25 rumah? Iya. Ketinggiannya Pak Kadus, ketinggian banjir itu? Ketinggiannya selutut, ada yang 1 meter juga. Ada yang 1 meter? Ada di Blok N. Itu kenapa penyebabnya Pak Kadus? Jebol, tanggul jebol. Tidak hanya di perumahan Primavera, banjir juga merendam perumahan Pondok Permata. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu relawan mengevakuasi warga terdampak banjir. Hingga berita ini diturunkan, banjir sudah berangsur surut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, banjirop setinggi paha orang dewasa menggenangi kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, banjir yang menggenangi jalan dan sudah berlangsung selama 5 hari hingga mengganggu aktivitas warga. Banjirop di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, terutama di RW 022, sudah terjadi selama 4 hari dan sangat mengganggu aktivitas warga. Banjir mengenangi jalan-jalan hingga banyak kendaraan warga yang mogok lantaran nekat menembus banjir. Warga sangat terganggu akibat banjirop ini. Banjir yang tak kunjung surut membuat warga terpaksa hidup dengan air laut menggenang di dalam rumah.
PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang mengunjungi lokasi menyatakan akan memprioritaskan pembangunan tanggul di Muara Angke untuk meminimalisir jika terjadi banjirop kembali. Belum nggak dikasih tahu dengan tiba-tiba gitu kalau jam 8 sampai kadang jam 12, ya. Tapi dari sini doang cepat surut. Terus sempat nggak nyelamatin barang-barang berharga? Nggak pernah, di sini udah tahu kalau waspada gitu kan, udah tahu banjir-banjir, jadi udah ngerti gitu. Karena memang sebenarnya masalah utamanya adalah terkait masalah tanggul pantai yang masih ada kurang lebih berapa? 4 km yang belum terbangun dan di Muara Angke ini. Nah ini yang kita lagi bagaimana caranya untuk tahun 2025 ada percepatan terkait masalah pembangunan pantai di sekitar Muara Angke ini. Banjirop atau banjir pesisir merupakan fenomena astronomis yang bisa terjadi setiap bulan purnama. Saat itu, pasang surut mencapai titik tertinggi hingga air laut naik ke daratan. Dari Jakarta, Ismalia Laksana, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal bermuatan minyak kelapa sawit mentah ludes terbakar di Selat Madura. Kebakaran kapal terjadi saat ABK mengisi bensin dalam kondisi mesin kapal menyala. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal yang terbakar di perairan Sambilangan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kapal yang terbuat dari kayu. Melihat api membesar, nelayan dibantu warga berupaya menyelamatkan 17 anak buah kapal yang sempat terjun ke laut menyelamatkan diri dari kobaran api. Menurut salah seorang anak buah kapal, mereka berangkat dari Kalianak, Surabaya menuju Pelabuhan Umum PLTU Gresik untuk mengais sisa minyak kelapa sawit mentah di CPO kapal Tongkang Kapuas 273. Saat hendak kembali berlayar menuju Surabaya, salah satu ABK mengisi bahan bakar dalam kondisi mesin kapal masih hidup. Percikan api yang menyambar tabung stok bahan bakar membuat api membesar dan meludeskan muatan dan badan kapal. Nggak sempat sama sekali, cuman bisanya nungguin pertolongan aja. Dalam banget Pak, apalagi pas waktu itu air lagi pasang. Akibat kebakaran, 17 ABK mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke Puskesmas Socah. Usai mendapat perawatan medis, belasan ABK dibawa ke kantor Satpol Air Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, Ainus melaporkan. Pemirsa, pengiriman ganja puluhan kilogram dari Bandar Lampung ke Jakarta digagalkan tim Ditintel Kampolda Lampung. Operasi penangkapan terjadi di samping Pulbus Rosalia, Wai Halim, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kedua kurir ini ditangkap saat bersiap-siap membawa 2 kardus besar berisi ganja di dekat Pulbus Rosalia Indah, Wai Halim, Jalan Lintas Sumatera, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah interogasi, salah satu kurir mengakui kedua kardus berisi lebih dari 50 kg ganja. Aparat Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung mengembangkan lebih lanjut di rumah kos pelaku AGG di Jalan Sultan Haji, Wai Halim. Terungkap lebih banyak ganja 3,5 kg tambahan dan 1 garis ganja yang sudah dikonsumsi. Polisi juga menyita 2 ponsel, dompet berisi uang dan uang tunai Rp80.000, serta sepeda motor dan sebuah mobil. Setelah pengamanan barang bukti, para pelaku diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Lampung. Peredaran ganja masih menjadi ancaman besar di wilayah Lampung yang berfungsi sebagai gerbang penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Jawa. Dari Lampung, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Rapocini, Makassar. Ya, penggerebekan dilakukan karena dicurigai tempat bermain judi online dengan omset ratusan juta rupiah. Unit Jantanras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang ditengarai sebagai tempat praktik judi online. Saat penggerebekan ditemukan 2 pemuda sedang melakukan praktik judi online.
Polisi juga menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana untuk akun judi online. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari aksinya, pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah. Dia menggunakan ada akun Hex Domino Island 11.020. Dia telah membuat ada 11.000 akun. Dia lakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Nah, dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Duel Yuspin, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 pria penagih utang keliling memperkosa anak nasabah yang usianya masih di bawah umur. Warga yang geram langsung menangkap dan menghakimi pelaku usai dapat laporan dari nenek korban. Warga Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beramai-ramai menggiring 2 pria terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Tidak hanya itu, warga juga menghadiahi pukulan kepada para pelaku yang berprofesi sebagai penagih utang dan viral di media sosial. Penangkapan oleh warga ini diketahui setelah sang nenek korban melapor ke warga dan menjebak para pelaku. Dia tidak menagih utang, dia emang punya nasabah di sini, bank keliling gitu. Jadi dia itu sudah diincar oleh keluarga si pihak korban gitu. Jadi pengakuannya seperti itu, bahwa dia itu dilesekan atau digauli lah. Gitu, ya. Sang nenek korban diketahui memiliki tagihan utang dan telah menganggap 2 pelaku sebagai keluarga. Namun 2 pelaku malah memperkosa cucu sang nenek berusia 15 tahun secara bergiliran. Bahkan diketahui pelaku sudah memperkosa korban sebanyak 2 kali. Dibohongin katanya mau dikasih duit, mau dikasih ini. Iming-iming Ya, ternyata enggak. Malah dibawa kemana, Bu? Dibawa kemana saya juga nggak begitu paham, tempat penginapan di mana nggak ngerti juga sih. Tapi Ibu kaget itu gitu Ya pelakunya. selama itu saya sih sama si pelaku itu ya udah saya anggap kayak keluarga sendiri. Saya percaya, saya ini. Inisial O, kemudian yang diduga dicabulin ataupun diperkosa, kemudian diserahkan oleh warga ke Polsek Cilengsi. Untuk saat ini dan ditangani gimana selanjutnya? Ya, kaitannya dengan penanganan perkara. Jadi setelah kita menerima dari warga, kemudian kita serahkan ke Polres Bogor. Sementara itu, keluarga korban berharap para pelaku dihukum setimpal lantaran korban kini trauma. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.